Halo, perkenalkan saya Devi Aprilia dari kelas 12437 UBSI Pemuda. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 10 mata kuliah jaringan komputer. Saya akan menggunakan Cisco paket Tracer. Langsung saja. Yang pertama kita pilih router, lalu kita ganti nama routernya menjadi pusat. Yang kedua kita pilih switchnya, dan yang ketiga gambar PC-nya. Kemudian kita rename PC pertama menjadi PC 1, yang kedua PC 2, dan yang ketiga PC 3. Kemudian kita beri catatan seperti yang ada di slide, di samping komputer atau gambar PC-nya. Kita kasih catatan IP address dan subnet mask juga gateway-nya. Seperti ini, kita taruh di dekat PC 1. Untuk PC kedua juga sama, kita kopas aja, bedanya ganti di 10.12-nya. Dan PC ketiga juga sama, 11.13 mengikuti yang di slide. Kemudian kita konekin pakai kabel auto connect. Lalu kita ke PC pertama, kita isi IP configuration-nya. Oke, kemudian sudah disubmit. Yang kedua juga kita masukkan IP di IP configuration. Kita masukkan IP address, subnet mask, dan gateway-nya. Yang ketiga juga sama, tapi kita ikutin yang di slide, yaitu pakai yang 11.13. Ini adanya di desktop, lalu pilih IP configuration 4. Oke, kemudian apply change, kemudian close. Lalu kita lihat apakah benar, kita pakai IP config. Oke, sudah sesuai yang pertama, yang kedua sudah sesuai juga. Yang ketiga juga oke, sudah sesuai. Kemudian kita dari PC pertama kita ping ke PC kedua. Oke, seperti ini dapat reply atau jawaban. Kemudian ke PC 3 kita lihat tidak ada jawaban, berarti PC 3 ada yang salah. Nah, di sini kita ganti dulu 10.13. Karena harus sama semua agar bisa dikoneksikan antar PC. Oke, seperti ini akhirnya mendapat jawaban atau reply. Kemudian kita ke router untuk mengkoneksikan router dengan PC. Pertama tadi ada enable, kemudian configure terminal, kemudian interface FA0 garing 0. Kemudian masukkan IP address-nya, yaitu 192.10.1 dan subnet mask-nya, lalu no shutdown agar kalau mati tetap terkonfigurasi. Oke, kemudian kita biarkan saja. Kemudian kita ke PC 1 untuk ngeping routernya, yaitu 192.168.10.1. Oke, PC 1 sudah berhasil. Oke, PC 2 juga sudah berhasil. PC 3 oke, kita lihat. Oke, sudah berhasil ngeping ke routernya. Kita lihat juga di routernya untuk ngeping ke PC. Yang pertama PC 1. Oke, sukses. Yang kedua PC 2. Oke, sukses. Dan yang ketiga PC 3. Oke, sukses. Berarti semuanya sudah berhasil terkoneksi, lalu exit. Selanjutnya troubleshoot 2, saya sudah membuat tampilannya seperti ini sesuai slide. Kemudian mengecek IP configuration masing-masing PC sudah sesuai dengan yang ada di slide dan juga sesuai dengan yang ada di catatan sebelah kiri gambar PC. Kita cek PC 1. Kita coba ping PC 1 ke PC 2. Oke, di sini kita akan mengecek yang di slide kalau PC 2 ini tidak terkoneksi dengan device lain atau perangkat lain. Kita coba ping. Oke, di sini masih bisa terhubung. Di sini PC 2 berbeda sekali gateway-nya dengan PC 1 dan PC 3. Oke, kemudian di PC 2 kita ping. Ini ngepingnya di command prompt. Kita coba ping ke 3 lalu enter. Oke, mendapat reply atau tandanya berhasil terkoneksi dengan PC 3, kemudian di close. Oke, kita ke PC 3 lagi, pilih desktop. Oke, desktop, lalu pilih command prompt. Dari PC 3 kita ping ke PC
1. Oke. Mendapat reply juga. Oke, kita close. Kemudian kita ke switch untuk mengaktifkan switchnya. Kita enter lalu ketik enable. Enter lagi lalu ketik configure terminal. Lalu exit saja karena kita tidak mengganti nama. Kemudian kita ke router atau pusat. Pertama kita pilih no lalu enter. Lalu ketik enable, enter lagi configure terminal, enter lagi ketik interface. Oke, saya exit aja, dimulai dari awal lagi, ketik enable, enter, lalu configure terminal, enter, lalu ketik interface, FA0-0, enter lagi, ketik IP address routernya 192.168.10.1, lanjut dengan subnet masknya, kemudian di enter lagi, lalu ketik no shutdown. No shutdown fungsinya agar kalau dimatiin nanti konfigurasinya tidak terubah-ubah. Kemudian exit lagi, lalu exit sekali lagi. Tenang saja, konfigurasi yang kita buat tetap tersimpan. Selanjutnya troubleshoot 3. Oke, sudah ada tampilannya. Kita cek PC 1, IP config-nya sudah terisi. Lalu PC 2, kita cek IP config-nya sudah terisi juga sesuai slide. PC 3 juga kita cek sudah terisi sesuai slide. Lalu kita ke routernya, kita pilih no lalu enter, lalu ketik enable, lalu configure terminal, lalu interface FA0-0, lalu kita masukkan IP address-nya yang sesuai di slide, yaitu 1.1 belakangnya. Kemudian subnet mask, lalu no shutdown, lalu enter, exit. Lalu kita ke switch-nya untuk mengaktifkan switch, kita enter, lalu ketik enable, enter lagi, ketik configure terminal, enter lagi, langsung exit aja, karena kita nggak ganti namanya. Kemudian kita ke PC 1, kita ping ke router. Kita lihat di sini request timeout atau tidak terkoneksi. Di sini kita ganti lagi IP address di routernya supaya sama dengan semua PC. Oke, setelah memasukkan yang kita ketik seperti yang di awal, kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1 dan subnet mask-nya. Ini sesuai dengan ketiga komputer atau PC tersebut. Kemudian di exit. Kita coba ping lagi dari PC 1. Kita lihat ini sudah sama. Oke, mendapat reply. Kemudian yang kedua, PC kedua juga kita ping atau kita tes. Oke, sama, mendapat reply juga atau jawaban. Kemudian PC ketiga juga. Oke, berarti seluruh IP address perangkat harus sama. Lanjut ke tugas 2, gunakan IP 172.168.10.1. Kita edit dulu node-nya di sini menjadi 172 depannya untuk routernya. Oke, kita input juga untuk di masing-masing PC IP config-nya. Kita input IP address dan default gateway-nya depannya 172.168. Di notes atau catatan juga jangan lupa kita ganti 172.168 di IP address dan gateway-nya. Semua PC kita ganti IP address dan default gateway-nya menjadi 172.168 di bagian depan. Untuk PC 1 kita coba ping ke router, kita pilih desktop, lalu kita pilih command prompt, kemudian ketik ping, lalu masukkan IP address router. Kita lihat di sini request timeout. Coba kita cek
ternyata routernya belum diaktifkan. Kita pilih no lalu enter. Seperti sebelumnya, ketikannya masih sama untuk mengaktifkan router. Kemudian ini interface FA0-0. Lalu IP address-nya kita input yang 172.168 karena IP address di PC semua depannya 172.168. Oke. Kemudian exit. Kita coba ping kembali di PC 1. Kita ping ke router yang sudah diaktifkan dengan IP address 172.168.10.1. Oke, mendapat replay berarti berhasil. Lalu PC yang kedua juga kita ping ke router karena di tugas pertemuan 10 yang ketiga adalah supaya PC 1, 2, dan 3 terkonek ke router. Terakhir kita cek di PC 3 apakah terkoneksi ke router. Oke, berhasil. Lalu dari router kita tes juga apakah terkonek ke PC 1, 2, dan 3. Pertama kita ping ke PC 1. Sukses. Lalu ping ke PC 2. Sukses juga. Lalu ke PC 3 yang terakhir. Oke, sukses juga. Kesimpulannya adalah jika kita ingin mengkonfigurasikan suatu jaringan, maka IP address, subnet mask, dan gateway, setiap perangkat harus sama semua. Sekian dari saya, terima kasih.